Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pinter semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan ya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Sobat Pinter, hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Pertama sekali saya mohon maaf untuk panjenengan semuanya, barangkali nih dari panjenengan semuanya ada yang merasa tidak nyaman dengan sebutan saya ya. Saya suka menyebut siapapun yang saya jumpa itu panjenengan. Kenapa saya suka mengucapkan itu? Panjenengan itu kalau di Jawa artinya adalah Anda tapi dengan bahasa yang sangat sopan dan santun. Saya orang Jawa asli Tulen, bapak saya Jawa, Blora. Ibu saya Rembang, kedua-duanya Jawa Tengah. Jadi nggak tahu kenapa saya senang aja dengan bahasa Jawa. Saya senang dengan kebudayaan Jawa. Di luar daripada itu, saya pun cinta dengan bahasa-bahasa daerah lainnya. Jadi kalau saya bertemu dengan teman-teman Makassar atau Sulawesi Selatan, saya suka memanggil beliau itu dengan sebutan tak, kita. Kita itu artinya panjenengan juga. Tapi kalau kau di sana di Makassar itu artinya kowe. Kowe itu artinya kayak orang sepantaran gitu ya, bahasa pasar. Atau kalau misalnya di Manado ya saya panggil ngana gitu ya. Saya menyesuaikan. Ya. Kalau di Ambon ose gitu ya. Jadi saya suka semua bahasa daerah saya suka. Bahkan sampai sekarang itu yang saya suka tapi nggak bisa-bisa adalah bahasa Sunda. Saya senang banget tuh bahasa Sunda. Semua bahasa daerah saya suka. Bahkan saya dengar logat Batak pun saya suka gitu ya. Jadi saya mohon maaf barangkali karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita ini berbeda ya dari banyak suku. Mohon maaf misalnya sebutan dari saya panjenengan untuk panjenengan semuanya itu jenengan keberatan atau nggak suka di skip aja. Karena rupanya ada yang mungkin kurang nyaman saya memanggil seperti itu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di skip aja. Kenapa di skip? Supaya tidak timbul hasad di hati panjenengan ya, karena kalau panjenengan merasa apaan sih ini si Wiwin ngucap panjenengan terus gitu, menyebalkan deh misalnya seperti itu, nanti timbul rasa benci jenengan di hati jenengan kepada saya, itu hasad, rugi jenengan. Jadi skip aja ya. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali dari ucapan saya ada yang membuat tidak nyaman di hati jenengan semuanya ya, karena saya orang Jawa, saya tetap cinta dengan bahasa Jawa saya gitu ya. Oke, ini beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita muncul. Kita akan jawab satu persatu ya. Barangkali aja pertanyaan sama juga ada di benak panjenengan semuanya. Yang pertama dari Siswanto Athena. Saya pernah jawab pertanyaan beliau nih ya. Waalaikumsalam Umi. Terima kasih kajiannya. Saya juga mau Storiado AMH ke 293031. Masya Allah. Saya juga mau tanya Umi. Di kampung saya di PKK ada paket sembako tiap bulan 10.000. Oke. Tapi uang itu tiap bulan setor ke bendahara buat simpan pinjam. Diputar buat simpan pinjam. Nanti waktu lebaran kita dapat paket sembako kalau di total ada tambahannya. Itu bagaimana Umi? Terima kasih Umi jawabannya. Semoga Umi selalu sehat, terkabul semua hajat Umi. Sejujurnya saya kurang paham nih maksudnya gimana. Tapi gini, saya coba raba ya. Misal panjenengan setiap bulan tadi ada paket sembako tiap bulan 10.000. 10.000 yang panjenengan bayarkan untuk digantikan ditukar dengan sembako itu adalah transaksi jual beli, nggak ada masalah di sana. Misalnya harga sembakonya itu sebetulnya ini Umi, harga sembako itu sebetulnya mungkin cuma 8.000, tapi dijual sama grup PKK 10.000 nggak ada masalah. Dalam proses jual beli diperbolehkan mengambil untung, itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau panjenengan ngumpulin duit 10.000 setiap bulan, terus uang tersebut diputar dijadikan simpan pinjam, disimpan terus dipinjam-pinjamkan. Nah, yang proses pinjam tadi itu terus kemudian ditambahkan bunga, nah panjenengan jangan ikut ambil bunga tersebut karena bunga itu merupakan riba gitu. Gitu ya, paham berarti ya. Duit yang panjenengan simpan terus dipinjamkan ke orang lain dan orang lain itu membayar bunga dari pinjaman tersebut, itu riba, jenengan jangan ambil. Jangan ambil pokok uangnya jenengan aja. Misalnya saya nabung selama setahun 100.000 Umi, ya udah 100.000-nya aja diambil. Lebih dari 100.000 jangan diambil. Itu ya.
Selanjutnya angkasa cepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat winner, saya sebenarnya pengen sekali motor Vario 150 cc. Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi saya pengen jawab. Semenjak saya lihat channel Umi Wiwin atau siapa saja yang terkait dengan sholawat, kenapa pasti ada iklan motor Vario 160 cc? Saya jadi sholawatin terus Umi. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di handphone itu kalau kita habis nyari sesuatu misalnya di Shopee atau di apapun ya, jadi Google itu membaca istilahnya algoritma atau apa gitu ya, itu mereka itu korelasi gitu, secara sistem korelasi nanti akan muncul. Kalau misalnya saya suka nih misalnya katakanlah ngetik tasbih digital, nanti di beberapa katakanlah nyebutnya platform ya, nanti akan muncul tuh iklan tasbih digital itu gitu. Tapi nggak apa-apa, sholawatin aja. Sholawat gini, sholawat kita niatkan hanya mengharap ridho Allah. Kita ingat kalau Allah ridho pasti terkabul hajat kita. Nah, hajat panjenengan ingin punya motor Vario 150 cc, insya Allah suatu saat terkabul. Asal panjenengan yakin kepada Robnya jenengan, gitu aja. Ya, penjelasan saya di situ. Itu muncul karena mungkin panjenengan pernah nyari jadi muncul. Selanjutnya dari Sukinikin. Waalaikumsalam Umi, jika asuransi apa kelebihannya sama juga hukumnya dengan bunga meskipun dia pakai akad? Terima kasih. Asuransi itu oleh sebagian ulama haram. Kenapa? Karena ada unsur gorornya atau gambling. Seperti judi itu haram. Karena gini, kita membayar sesuatu yang belum terjadi. Misalnya asuransi rumah, takut rumahnya kebakaran, tapi rumah itu belum kejadian kebakar dan belum tentu kebakar, itu gambling. Unsur haramnya itu lebih ke situ, karena unsur gambling atau goror, sesuatu yang belum pasti gitu. Produk yang menjual produk yang belum pasti, seperti judi. Judi itu bisa kalah bisa menang, makanya kenapa haram, goror. Berbicara kelebihan, ya tentu dari segi, kalau dari sisi lain ya, kelebihannya adalah lebih ke kayak proteksi diri gitu loh, kayak jaga-jaga gitu. Tapi kalau kita bicara dari hukumnya Islam, itu ada unsur gorornya, itu haram di situ ya. Lalu pasti akan muncul pertanyaan, gimana dengan BPJS Umi? BPJS ya, pernah nonton satu kajian juga. BPJS kalau dilihat dari unsur gotong royongnya, di sana ada nilai kebaikan gitu kan. Pemerintah sampai mewajibkan kita ngikutin, karena kita tinggal di negara yang punya dasar hukum, kita ikutin gitu. Kita niatkan saja itu niat gotong royong ya. Kalaupun kita nggak sakit, kayak misalnya gini, saya BPJS juga, saya jadi peserta BPJS karena saya karyawan. Mau nggak mau harus jadi peserta BPJS. Karena kalau nggak mau ya saya dikeluarkan dari perusahaan tempat saya bekerja. Nah, sejauh ini saya pakai hanya untuk periksa misalnya lagi demam, pilek gitu. Saya belum pernah pergunakan untuk hal-hal gede misalnya sampai operasi, naudzubillah ya, jangan sampai. Tapi saya tetap bayar, perusahaan saya tetap bayar. Nggak ada masalah, saya niatkan itu sebagai bentuk gotong royong tolong menolong sesama warga Indonesia ya. Mungkin saat ini saya belum pakai dananya, dipakai oleh saudara-saudariku yang sedang operasi. Seperti halnya ibunda saya. Ibunda saya juga nanti besok hari Minggu akan diskedulkan untuk operasi ya kan. Itu juga kami kan bayar, tapi kan mungkin yang kami bayar nominalnya lebih kecil daripada yang ibunda saya pakai gitu. Jadi itu gotong royong gitu. Kayaknya gini loh, asuransi itu, kalau asuransi kan kita bisa memilih untuk ikut atau enggak, karena itu ada unsur gorornya, ya nggak usah ikut. Tapi kalau BPJS, karena kita tinggal di negara yang punya aturan, kita harus tunduk pada aturan negara tersebut gitu ya. Itu bedanya tuh di situ, gitu kan. Selanjutnya di bawah apa nih? Oh, di bawah ini saran Rizky Maulana. Umi usul kenapa tidak bikin WhatsApp atau Telegram untuk Riyadhah biar semangat. Saya mau ikut Riyadhah tapi tetap telat. Oke. Instagram sudah lama dibuat dari 3 tahun lalu. Instagram. WhatsApp sudah 3 tahun yang lalu, tapi kepesertaan WhatsApp terbatas. Satu grup 256 dan sudah full. Ada 2 grup saya sudah full. Saya sudah nggak mampu buka 3 grup lagi. Karena kalau satu grup itu saya baca doa 5-7 menit, doa pembuka, doa penutup. Katakanlah butuh waktu 15 menit per grup, 30 menit 2 grup ya. Jadi saya nggak punya cukup banyak waktu untuk mimpin doa di banyak grup.
Nah, sekarang saya tambahi umum, tujuannya supaya semua orang bisa ikut. Telegram mohon maaf saya belum bisa, karena kalau saya tambah lagi satu sosial media berarti saya harus rekrut satu admin lagi. Nah, itu belum bisa ya. Jadi saya mohon maaf. Yang sudah berjalan sekarang adalah UCR ada di WhatsApp 2 grup UCR. Terus yang Riyadhah umum di sini bisa diikuti oleh siapa aja. Kalau yang tertinggal silahkan nunggu sesi kelimanya aja. Oke, yang terakhir dari Iwin Winarto Art 83 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah saya sehat, selalu dalam lindungan Allah. Semoga panjenengan juga ya. Semoga sehat. Oh ya Umi, saya pengen Riyadhah sholawat Jibril 4444 kali. Apakah setiap hari harus genap 4444 kali terus kah? So, saya baca sholawatnya sambil beraktivitas Jadi kadang lebih, kadang kurang. Terus itu gimana Mohon pencerahannya ya Terima kasih. Dari Ummi Gozi. Oke. Jadi Riyadhah itu dari bahasa itu latihan, melatih diri kita. Tujuannya satu, supaya kita bisa istiqomah. Nah, untuk mengukur mengukur kita sudah istiqomah apa belum, maka kita buat target. Target itu kita jadikan acuan. Oh, ternyata kita sudah mampu 1000 kali misalnya. Berarti kita harus berlatih 1000 kali terus menerus. Nah, kalau sudah merasa 1000 kali sudah mampu, berarti dinaikkan 4444 kali. Nah, umumnya Riyadhah itu memang dijaga nilai keistiqomahannya di angka tersebut. Misalnya udah ditentukan target 4444 kali, ya udah, berarti kita tiap hari 4444 kali. Kurang jangan, kalau kelebihan nggak apa-apa ya. Ingat, kurang jangan, kalau kelebihan nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sendiri Riyadhah sholawat AMH itu setiap kali safar ya, saya selalu mengistiqomahkan diri saya sendiri. Pokoknya kalau safar pulang ke Rembang, dari Rembang balik ke Semarang, saya harus amalkan AMH minimal sekali. Nah, AMH itu ada 100 kali sholawat munjiat. Sementara saya di kendaraan itu, motor ya, saya belum punya mobil. Motor itu, saya tangan kanan saya kendali setir, saya nggak berani pakai tangan kanan. Tangan kiri saya pernah pegang tasbih digital. Tapi rupanya waktu di Kudus itu tasbih digital saya jatuh. Yang di situ justru membuat konsentrasi saya buyar, konsentrasi nyetirnya buyar. Sehingga saya sudah nggak pernah pakai tasbih digital. Sekarang saya pakai jari jemari saya. Ya, insya Allah suatu saat ya nanti di yaumil akhir jari jemari kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dipergunakan untuk apa waktu di dunia? Nah, beruntungnya kalau jari jemari jenengan panjenengan pergunakan untuk menghitung ketika zikrullah ya, menghitung ketika bersolawat ya. Insya Allah juga akan menjadi saksi. Nah, saya tuh pakai jari jemari saya ya, jari jemari saya pergunakan. Dan di situ kemungkinan ada kelebihan hitung. Karena setiap kali saya merasa kayak tadi habis kaget, misalnya ada diklakson sama tronton, kan kaget tuh. Bujarlah sedikit pikiran. Kok tadi perasaan udah 85 apa belum ya? 85 apa belum ya? Saya hitungnya per 5 kan. Udahlah saya ulangin aja dari mulai 80. Nah, kenapa? Karena kalau kurang jangan, kalau lebih nggak apa-apa. Jadi misalnya kita punya target 100 kali, ternyata sebetulnya itu tanpa pengetahuan kita itu lebih 105, nggak apa-apa. Nah, seenggak-enggaknya kita sudah mencapai target 100 kali. Tapi kalau kurang, jangan gitu. Kalau kurang jangan. Jadi upayakan, kalau panjenengan 4444 kali, ya silakan 4444 kali. Pakailah tasbih digital karena itu angka hitungannya angka yang besar, angka yang banyak. Gitu ya. Upayakan tetap istiqomah minimal 4444 kali. Kalau ada kelebihan gimana? Enggak apa-apa kalau ada kelebihan. Kelebihannya itu dianggap amal soleh rutin panjenengan setiap harinya gitu loh ya. Oke, sobat tinderku, sampai di sini dulu video Q&A atau tanya jawab kali ini. Jika ada pertanyaan dari panjenengan semuanya yang mungkin belum pernah saya jawab di channel YouTube saya, silahkan panjenengan ketikkan saja. Insya Allah kalau terbaca oleh saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.